Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Uncle Mutu. Di video kali ini, saya akan menceritakan film survival yang menyedihkan berjudul Nowhere, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Albert Pinto dan dibintangi oleh Anna Castillo sebagai pemeran utama. Jadi, film ini mengisahkan seorang ibu hamil terperangkap dan terapung sendirian dalam kontainer kargo, berusaha bertahan hidup setelah kabur dari negara totaliter yang hancur. Berhasilkah seorang ibu muda tersebut selamat dari kejamnya dunia? Tanpa basa-basi, sebelum kita memulai alur cerita filmnya, siapkan secangkir kopi, cari tempat rebahan, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Kisah diawali di negara Spanyol di tahun yang tidak tahu, yang mulai dikuasai oleh pemerintahan yang totaliter dan rezim. Mereka merampas segala sesuatu milik masyarakat. Yang menentang akan dibunuh, termasuk anak kecil dan ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, sepasang suami istri bernama Nico dan Mia sedang hamil tua, melakukan rencana pindah ke negara Irlandia dengan cara menumpangi kontainer kapal kargo secara ilegal. Bukan hanya mereka, tetapi beberapa keluarga kecil nekat ingin meninggalkan negara yang sangat kacau tersebut. Vamos, hostia. Tranquila. Estoy. Dan untuk masuk ke dalam kargo tentunya tidak gratis. Nico dan Mia harus membayar uang yang tergolong besar kepada si penyelundup. ¿Qué pasa? Dikarenakan mereka kekurangan uang, Nico dan Mia merelakan cincin kawin mereka untuk menutupi kekurangan biaya kepada abah gundul ini. Venga, seguidme. Feliz viaje. Vamos, hostia. Vamos. ¿Estás bien? Lalu keduanya dimasukkan ke dalam kontainer bersama para warga dan ibu hamil lainnya. Más te vale que se calle. A ver. Kemudian di dalam kontainer Nico memegang perut Mia. Nico merasa bayinya akan terlahir perempuan. Namun sebaliknya, Mia mengharapkan anaknya laki-laki agar kelak bisa menjadi capres atau cawapres di negara rezim tersebut. Setelah menunggu semalaman di dalam kontainer, lalu mereka dikejutkan dengan kegaduhan terjadi di luar kontainer. Gegas, si Nico dan semua warga langsung terbangun. Ya, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Penyelundup lainnya juga ikut memasuki kontainer yang ditumpangi oleh Mia dan Nico. Kegaduhan pun terjadi dari penyelundup lainnya yang tidak bisa terelakkan, sehingga membuat si Nico sampai terpisah oleh Mia. Nico digiring paksa untuk memasuki kontainer yang baru saja tiba. Terasa tidak ingin terpisah dari suaminya, si Mia pun berinisiatif untuk mengintip keluar kontainer. Mia melihat suaminya digiring masuk ke dalam kontainer 107 bersama penyelundup lansia dan yang lainnya. Saat di perjalanan menuju pelabuhan, rombongan Mia dan penyelundup lainnya bernasib naas, harus diberhentikan oleh tentara rezim. Lalu, Pak supir pun turun untuk meyakinkan si botak tetua tentara rezim bahwa yang dibawanya hanyalah muatan biasa. Memang dasar si botak tidak mudah percaya begitu saja. Setelah mengecek ke dalam kontainer, si botak pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan beberapa peluru di sudut-sudut kontainer. Travis, ponte ahí. Dale. Benar saja, dugaan si botak tepat. Ada celah yang masih tersisa. Si botak pun masuk kembali ke dalam kontainer dan meyakinkan Mia dan penyelundup lainnya bahwa mereka tidak akan disiksa ataupun dibunuh jika mau menyerahkan diri. ¿Pero en quién habéis confiado hasta ahora?
Tidak seperti janjinya si botak, gali-gali cuma ingin menangkap. Dengan kejam, si botak dan anak buahnya membrodol semua penyelundup termasuk anak kecil yang tidak bersalah. Mia beruntung sudah mengambil keputusan yang tepat dengan naik ke atas box dan selamat dari penembakan massal tersebut. Singkat cerita, kontainer yang ditumpangi Mia sudah tiba di pelabuhan dan siap untuk berlayar ke Irlandia, di mana negara yang diidamkan oleh Nico dan Mia untuk melanjutkan hidup yang damai dan berbahagia. Dalam kepanikannya, si Mia selalu menghubungi suaminya. Tapi, sampai saat ini belum ada kabar balik dari suaminya tersebut. Que estoy en el puerto. ¿Tú dónde estás? Untuk kesekian kalinya, Mia harus menghadapi cobaan yang luar biasa ekstrim. Tatkala kapal yang ditumpanginya menghadapi badai besar dan terombang-ambing di tengah lautan. Sehingga beberapa kontainer harus jatuh ke laut. Sontak, si Mia pun berteriak meminta tolong kepada petugas di luar kontainer. Sungguh naas, kontainer Mia pun juga harus terjatuh akibat badai hebat kemarin malam. Saat sudah siuman, Mia pun melihat keluar dari lubang kecil kontainer. Sejauh ia memandang, yang terlihat hanyalah hamparan laut luas, beserta kontainer lain yang juga mengambang. Demi mempertahankan kontainernya agar tidak tenggelam, si Mia pun gegas mencari benda untuk menambah lubang di kontainer tersebut, seperti lakban yang ia temukan. Beberapa saat si Mia dikejutkan oleh teriakan di luar. Sontak si Mia langsung mengintip di lubang-lubang kecil kontainer. Betapa terkejutnya Mia melihat kontainer 107 yang dimana Nico berada di dalamnya, tenggelam akibat beban kontainer yang terlalu berlebihan. Dengan bergegas, Mia langsung mengambil ponsel dan menelepon suaminya. Akan tetapi, sekali lagi, Nico tetap tidak ada balasan. Singkat cerita, di malam harinya, Mia depresi mengetahui kontainer yang ditumpangi suaminya sudah tenggelam. Sadar dirinya tidak mempunyai peluang untuk selamat, Mia sempat mengambil pisau lipat ingin mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, tiba-tiba si bayi bergerak di dalam perut yang membuat Mia membatalkan aksinya tersebut. Dan Mia kembali lagi optimis untuk bertahan dan selamat bersama bayinya, walaupun tanpa suaminya. Keesokan paginya, Mia langsung mengumpulkan semua barang-barang yang berguna di dalam kontainer untuk bertahan hidup seperti bor besi, senter, korek sipu, sebotol air, dan barang-barang berguna lainnya. Tak lama, betapa terharunya Mia mendapatkan telepon dari Nico yang ternyata masih hidup. Namun, ada satu kendala yang dihadapi Nico. Dengan teganya, si calo dan supir tega meninggalkan mereka di tengah kota begitu saja. Dengan penuh kerumitan, kejadian yang dialami Nico tetap meyakini Mia untuk tetap bersabar menunggu bahwa Nico akan datang untuk menjemputnya. Malam pun tiba di mana Mia didatangkan masalah lagi. Terjadi badai yang sangat besar bersamaan perut Mia yang terasa sangat menyakitkan, pertanda bahwa Mia akan segera melahirkan. Sungguh cobaan datang bertubi-tubi. Di tengah lautan dan badai yang terjadi malam ini, si Mia berusaha untuk melakukan persalinan untuk buah hatinya sendiri, tanpa suster atau bidan yang membantu untuk mendampingi. Setelah Mia berusaha dan merasakan sakit, bayi pun terlahir dengan selamat. Mia pun harus mengambil dan memotong hari-harinya sendiri, dan karena bingung harus dibuang di mana, si Mia pun gegas mengambil Tupperware dan menempatkannya di sana. Masalah lain pun datang ketika si bayi tak henti-henti menangis, dikarenakan belum mendapatkan ASI dari ibunya. Bagaimana caranya? Si Mia bisa mengeluarkan ASI. Makan dan minum pun harus menghemat untuk bertahan hidup lebih lama. Alhasil, Mia harus memakan ketersediaan makanannya untuk 1 minggu ke depan. Ini dia harus lakukan demi si buah hati agar tetap sehat. Tak ada pilihan lain lagi. Kali ini Mia harus keluar dari dalam kontainer. Setidaknya, di luar kontainer Mia bisa menangkap seekor ikan dan menampung air yang bisa diminum dari air hujan.
Tidak mempunyai skill pertukangan tidak akan menjadi kendala bagi Mia. Dengan bor berdaya baterai yang ia temukan, Mia pun mulai mengebor atap kontainer. Perlahan tapi tidak pasti, Mia berhasil membuat beberapa lubang di mana tinggal butuh beberapa effort lagi untuk membukanya. Seketika, saat-saat akhir akan selesai. Bor yang digunakan Mia kehabisan daya karena tidak ada ketersediaan baterai cadangan dan tidak ada sumber daya untuk mengecharge. Mia pun kembali frustasi dan membuang bor tersebut. Beberapa hari berlalu, kini susu ASI-nya terasa seret karena tidak makan berhari-hari. Sehingga demi mempertahankan si bayi tetap hidup, Mia mau tidak mau nekat memakan hari-hari yang disimpannya dalam Tupperware demi bertahan hidup. Setelah tidur sedikit pulih, keesokan paginya Mia melihat pisau lipatnya memiliki model bergigi. Karena ingin cepat keluar dari dalam kontainer, Mia pun memakai pisau tersebut untuk melanjutkan upayanya membuka pintu keluar. Namun upayanya tersebut harus kembali gagal. Setelah pisau lipatnya tersebut harus patah. Dan kembali lagi Mia dibuat frustrasi dengan keadaan ini. Lelah mengamuk dan frustasi, Mia berusaha menenangkan diri dengan tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar, Mia didatangi oleh almarhum putrinya yang meninggal akibat awal-awal peraturan dan pemerintahan yang baru diberlakukan. Sehingga inilah alasan kuat Mia dan Nico ingin meninggalkan negara tempat asalnya tersebut karena tidak ingin buah hatinya terlahir kelak akan bernasib sama seperti almarhum putrinya terdahulu. Tidak hanya almarhum putrinya, Nico pun datang juga untuk menyemangati dan berjanji akan segera menjemput Mia. No fue tu culpa, amor. Keesokan paginya saat Mia menampung air hujan dengan Tupperware, tanpa disengaja, Mia melihat bekas pembungkus makanan yang bisa dibuka dengan cara ia tarik. Sontak Mia mempunyai ide untuk melakukannya ke proyek pintu keluarnya tersebut. Dengan menarik menggunakan sabuk pengikat barang, Mia akhirnya berhasil membuat atap tersebut terbuka lebar. Ia lalu membawa bayinya untuk keluar, yang akhirnya bayinya bisa menghirup udara segar dan mendapatkan sinar matahari. Saat mengganti popok, Mia tidak sengaja melempar popok bayinya tersebut ke laut, yang dimana popok bayinya tersebut memancing kedatangan gerombolan ikan. Menyadari bekas bayinya disukai para ikan, tanpa pikir panjang, Mia merakit sebuah tombak yang ala kadarnya, lalu menombak ikan-ikan tersebut. Tanpa pengalaman memancing bersama tim mancing mania, semua upaya Mia menombak ikan-ikan tersebut tidak membuahkan hasil. Dan lagi-lagi, Mia kembali frustrasi. Dengan tuntutan buah hati agar tetap sehat, dan di malam harinya Mia beride kembali untuk merakit sebuah jaring dari kabel-kabel TV bekas, dan berharap jaring rakitannya bisa dipakai untuk menjaring ikan keesokan paginya. Setelah jaring jadi, Mia langsung mencoba untuk menggunakannya untuk menjaring ikan dan ternyata cara ini berhasil. Mia langsung menjaring ikan sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan pangan. Tidak sampai di sana, Mia juga berinisiatif untuk membuat sinyal SOS menggunakan buku catatan dan menyimpannya ke dalam stok Tupperware, lalu melemparnya ke lautan. Malam pun larut dan saat Mia berbaring dengan Noah, sekelibat Mia mendengar suara ketukan aneh yang berada di luar kontainer. Takut terjadi hal buruk, tegas Mia mengajak Noah keluar untuk mencari dari mana suara tersebut berasal. Ternyata suara tersebut akibat benturan dari Tupperware yang berisikan sinyal SOS Mia. Di saat waktu yang bersamaan, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Bukannya membawa kabar gembira, maksud dari Nico menghubungi Mia seolah seperti ingin berpamitan. Dengan suara yang tertatih-tatih. Nico mengatakan bahwa dirinya terkena tembakan oleh tentara rezim dan kehilangan banyak darah. Maka dari itu Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Sebelum Nico tidak sadarkan diri, Mia sempat memberitahu bahwa anaknya sudah terlahir dengan selamat dan diberi nama sesuai dengan nama yang diinginkan Nico. Di hari berikutnya, tepatnya hari ke-26,
Mia menyadari bahwa air laut sudah menyentuh batas maksimum. Untuk berjaga-jaga, Mia membuat sebuah rakit apabila kontainernya sewaktu-waktu tenggelam. Saat Mia membuat rakitnya, seekor burung camar menghampirinya di atas kontainer. Burung camar tersebut pertanda Mia sudah dekat dengan daratan. Di malam harinya, Mia mendapati kontainernya mulai tenggelam. Dan sontak, Mia bergegas mempersiapkan dirinya untuk berlayar. Tapi ada satu hal yang membuat Mia nekat harus kembali lagi ke dalam kontainer. Ya, demi sebuah foto almarhum anaknya dan sebuah snack pemberian suaminya, Mia harus nekat kembali. Saat hendak mengambilnya, sial kaki Mia tersangkut tali sedangkan Noah yang berada di atas sakit mulai tersapu ombak. Saat kontainer tenggelam, Mia segera memotong talinya dan kembali berenang ke permukaan. Akan tetapi, Mia sudah kehilangan Noah. Namun paus biru muncul. Seperti ingin membantu Mia, paus biru pun itu berenang mendekati Noah dan menyemburkan air sehingga membuat Noah menangis. Mia langsung mendekati putrinya, tapi dia tidak bisa naik akibat rakitnya terlalu kecil. Mia hanya bisa berpegangan di tepian rakit. Di sisa-sisa tenaganya, sebelum Mia pingsan, Mia melemparkan sisa-sisa ikan ke laut, berharap burung camar menghampiri rakitnya. Sedangkan di dekat Mia berada sekarang, ada sepasang nelayan bersama anaknya, sedang menjaring ikan dengan santuy. Lalu tanpa disengaja, istri nelayan itu melihat sebuah rakit yang dikelilingi oleh banyak burung camar. Tanpa berpikir panjang, nelayan itu menghampiri rakit tersebut. Dan saat diangkat, terdapat bayi Noah, sedangkan Mia entah kemana. Kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Saat mengecek rakit tersebut, nelayan mendapati seutas tali yang mengarah ke laut, dan saat tali tersebut diangkat, terdapat Mia yang terikat tali di tangannya, yang sudah tidak sadarkan diri. Si istri nelayan tersebut langsung memberikan pertolongan pertama dan alhasil, Mia berhasil selamat. Mia langsung merangkul bayinya dan menangis bahagia karena ia selamat dan dibawa ke negara Irlandia, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita film Nowhere. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama dalam ceritanya. Dan pesan yang bisa kita ambil yaitu, bangunlah kebahagiaan dalam keluarga kecilmu, walaupun dunia tidak baik-baik saja. Sekian dari Kolektif Film, saya Uncle Mutu, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.